Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bal kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karani nabiyuna lamirullah fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir ya wasi'alaka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama al malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya. Dengan nikmatnya lah sehingga kita bisa hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar di tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menggugurkan segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih melanjut tentang dari kitab Fathul Qaribul Mujib ala Tahdhib At-Targhib wa Tarhib, ya, karangan As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki yang ditahqiq oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang mana kemarin kita telah sampai masuk bab yang mana fi fadli ta'lim wal alim wal muta'allim, di dalam keutamaan ilmu, al-alim orang yang berilmu, wa ta'lim wal muta'allim, begitu keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi hadisun hasanun. Sedikit di sini mengulang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Al-Yamani. Beliau asalnya dari Yaman, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang begitu jumlahnya amat banyak. Beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi berkata, ad-dunya mal'unatun, dunia itu al-mal'unah,
terlaknat atau dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia mal'unatun al-murad biha hunna kullama ashqala 'anillahi ta'ala. Ya, dunia al-mal'una matrukah mubta'adatun 'anillahi ta'ala. Murad di sini adalah yang dikatakan dunia adalah seseorang yang menyibukkan segala sesuatu ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan ini ad-dunya mal'unatun, dunia terlaknat, matrukah, dijauhkan, tertinggal atau dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah dunia yang mana di dalamnya seseorang menyibukkan darinya, tetapi menyibukkan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkannya itu karena urusan dunia, bukan karena Allah. Maka Nabi katakan ad-dunya mal'unatun, pada hakikatnya dunia ini terlaknat. Kita yang tinggalin ini di sini pada hakikatnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlaknat. An rahmatihi wa uliyaihi, dijauhkan dari rahmatnya. Wa mawalahu, ditegasin juga sama Nabi, enggak hanya dunia. Yang ada di dalam dunia juga sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa, nah di sini wa mawalahu illa zikrullah. Ya, zikrullah. Zikrullah wa ma fiha illa zikrullah. Wa ma fiha maksudnya. Yang di sini di dalamnya illa zikrullah, kecuali yang tidak termasuk dari laknatnya Allah. Yaitu orang apa? Zikrullah. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingat Allah. Wa ma walahu, kata Al-Imam Nawawi, taatullah. Selain dari itu, selain berzikir Allah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang melaksanakan ibadah, ya, zikir, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tergolong dari al-mal'unah. Wa aliman, begitu juga orang yang berilmu, ya, wa muta'alliman, dan orang yang menuntut ilmu, ini tidak termasuk. Ini salah satu fadilah, keutamaan orang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan akan ilmu, termasuk atau dijauhkan dari golongan laknatnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mendapat barokah dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal makna, di sini makna ini kullama asqala 'anillahi ta'ala, segala sesuatu yang menyibukkan kepada Allah, fala yanzurullahu lil syakhsi al mutalabbis bihi nadar rahmah. Jadi segala sesuatu yang menyibukkan di dunianya bukan karena Allah. Nyibukinnya itu, niatnya itu bukan urusannya semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan. Urusannya selain itu. Ya, maka Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmat. Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kerja, niatin kerjanya itu untuk mencari nafkah, untuk orang tua, untuk keluarga. Niatin kalau kita berdagang, berdagangnya itu niatin berdagang jadi ikutin Nabi, caranya Nabi untuk mencari nafkah. Niatin kalau kita bekerja yang bagus, sehingga kita mencari itu nafkah atau mencari rezeki yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman indahu khayal uida li qat'il tariq, begitu juga sama orang ya mempunyai yang namanya, kalau di sini kan kuda, ya, punya mobil misalnya, kalau zaman sekarang mobil lah, ya, kuda ada sulit, punya mobil mewah, ya, tapi kalau punya mobilnya itu digunakan bukan karena untuk Allah, kendaraan bukan digunakannya untuk semata-mata karena Allah, ya, itu nanti kendaraan itu akan menuntut kepadanya, mal'unah baginya dia, celaka baginya dia. Tapi kalau dia punya kendaraan, punya sesuatu yang baik, digunakan untuk semata-mata karena Allah, untuk jalan majlis taklim, untuk berzikir, untuk segala sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, malahan jadi rahmat bagi dia, jadi barokah bagi dia, jadi pahala bagi dia, ya, bagi dia. Begitu juga di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam an Uqbah bin Mas'ud al-Badri, dari Uqbah bin Mas'ud al-Badri. Ini al-Badri maksudnya dari golongan sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar. Ya. Wa anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan atasnya suatu kebaikan, ya,
maka baginya sama pahalanya dengan orang yang melakukannya. Kata Nabi fil hadis fadlud dilalah 'alal ilmi, keutamaan atasnya ya, keutamaan di dalam menunjukkan suatu atas ilmu. Dan ini wa man dalla 'ala khair, dari dalla suatu barang siapa yang menunjukkan atas sesuatu kebaikan, ai amrin min umuri syar'i, jadi suatu kebaikan urusan syariat, dia menunjukkan untuk mengajarkan orang atau menasehati orang, ya, memberitahu urusan syariat, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Falahu mithlu ajri fa'ilihi, baginya dia mendapat pahala apa yang dia lakukan. Makanya bagi kita mengajak suatu kebaikan, ajarin anak kita untuk bisa sholat 5 waktu, ajarin cara bacanya. Teman-teman kita yang jarang sholat atau yang jarang ngaji, kita ajak kemari, kita ajak untuk supaya ngaji majlis taklim, hadiri majlis ilmu. Bagi dia suatu kebaikan, urusan syariat, dia datang satu, pahalanya dapat double. Kita dapat pahala, kita juga dapat pahala dari teman kita, tidak mengurangi pahala apa yang didapatinya. Ya, jadi semakin kita mengajak seseorang kebaikan, pahalanya semakin banyak apa yang kita dapat. Ya, ini dibilang nih sesuatu kebaikan, amal, bisa amal jariah yang kayak begini. Kita misalnya ngajakin teman kita untuk hadir majlis taklim, datang, alhamdulillah datang duduk majlis taklim, kita double dapatnya tuh, berkat di kita dia datang kemari. Nggak lamanya tuh teman kita ngajak lagi ke teman yang lain. Ya, double lagi kita pahalanya, enggak satu, dapat 2. Double lagi, semakin banyak kita mengajak seseorang suatu kebaikan, urusan syariat, urusan agamanya, pahalanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa bagi kita. Ya, ini suatu keberkahan dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi? Ya, Nabi ketika diutus menyampaikan sampai yaumul kiamah pahalanya terus mengalir, maka nggak ada yang bisa nandingin Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alangkah beruntungnya bagi kita untuk senantiasa mengajak suatu kebaikan. Ya, tapi ingat, mengajak saja, bukan ngotot untuk orang. Nah, nggak bisa begitu, karena Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika apa? Ketika Nabi mengajak pamannya itu Abu Lahab. Ya, ketika Abu Lahab mengajaknya, Nabi katakan, tadi Allah katakan udah cukup engkau hanya mengajak saja. Urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala, udah keguguran, ajakan itu udah gugur. Tapi ada catatan di sini, kecuali bagi orang tua untuk mengajak, mendidik kepada anak-anaknya, karena itu ada pendidikan baginya. Jadi catatan di situ. Ya, kita tetap menyampaikan setiap hari, bukan udah sekali. Ya, nyampein besok nyampein lagi, besok nyampein lagi, besok nyampein lagi, biarin, ujaya milik Allah. Urusan dapat apa enggak karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya akan double terus menerus tuh. Ya, suatu keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini kita masuk padanya at-targhib fil ikhlas fi jam'il a'mal wal aqwal wal ahwal wa tarhib wa ta'allumi al-ilmi li ghairi wajhillah. Ya, tadi kemarin kita sekedar mengulang bahwasanya keutamaan, bagaimana keutamaan orang menuntut ilmu. Karena orang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, dikatakan dalam Safatul Zubat, ya amali percuma. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang beribadah kalau tanpa didasari dengan ilmunya, ya, a'maluhu, amalannya, ibadahnya la tuqbal, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma, nggak ada gunanya. Kita sholat 5 waktu, kita harus tahu apa rukun sholat, kita harus tahu apa syarat-syarat sholat, kita harus tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Kita juga sholat dalam ada toharo, bersuci, kita harus tahu bersuci gimana yang benar. Jadi harus tahu, harus memiliki ilmunya. Jangan sampai kita beribadah ikut-ikutan. Yang penting kita sholat, yang penting kita ibadah, yang penting nggak bisa begitu. Agama itu bukan agama ikut-ikutan. Agama kita itu agama ilmu. Agama yang harus diikutinya itu sesuai dengan ilmunya. Ya, harus dasar ilmunya. Bukan berarti yang tidak berilmu terus nggak mau belajar, terus nggak mau ibadah, bukan begitu. Sambil menjalankan ibadah sambil belajar, karena tuntutan baginya.
Ya. At-targhib di dalam beribadah, di dalam beramal wajib at-targhib bil ikhlas. Ya, dalam ibadah kita wajib untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'il a'mal, dari segala amalan-amalan. Wal aqwal, dalam ucapan penyampaian, wal ahwal, dalam keadaan, semua gerak-gerik ibadah wajib kita didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita pernah sampaikan, ya, Al Habib Ali Al Jufri pernah ngomong, ini keutamaan ikhlas adalah ibarat angka 1. Ibadah yang lain diibaratkan angka 0. Imam Ali mengatakan biar kita lebih paham bagaimana pentingnya ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ikhlas supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, nggak ada nilainya. Misal kita ambil contoh biar kita masuk gampang untuk mencernanya. Ada orang sholat ibaratnya nilainya 0. Angkanya 0, sedekah angkanya 0, haji angkanya 0. Apa gunanya 000 itu kalau nggak ada satunya, kalau nggak ada angka di depannya, 0 udah nggak ada hasilnya. Ya. Hasilnya itu apa? Angkanya itu ikhlas. Ikhlas misalnya angkanya 1. Kalau kita sholat dengan ikhlas berarti 1 dengan 0 ada nilainya 10. Kalau kita beribadah tambah 0 lagi ada nilainya jadi 100. Nilainya lagi haji, nilainya 0 jadi 1000. Terus ibadah-ibadah nolnya tambah banyak, nilainya jadi jumlahnya jadi berjumlah. Jadi ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita beribadah, kalau nggak ikhlas, semata-mata bukan karena Allah, nggak ada hasilnya. Kita sedekah untuk pamer, percuma. Nggak dapat pahala, nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, nggak ada gunanya. Nah, makanya di jami'il a'mal, dalam keadaan amalan-amalan harus ikhlas. Beribadah harus ikhlas, bukan karena ingin dilihat orang, ya, bukan semata-mata karena ingin dilihat orang jadi orang soleh. Enggak, semua ibadah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu orang, ya, suatu ulama dikatakan, wahai kiai, bagaimana kiranya engkau, ya, kamu beribadah dari pagi, dari lahir sampai sekarang ini umur tua, kalau kiranya kamu masuk neraka gimana? Terima gak? Kata itu kiai, aneh nggak ada urusan, aneh hanya ikhlas ibadah tunduk kepada Allah. Kalau Allah redo aneh masukin ke neraka, aneh terima, yang penting Allah redo. Gak ada urusan, yang penting aneh perintahnya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh, karena ikhlasnya. Kalau Allah tunjukin aneh masuk neraka, tetap aneh ibadah. Yang penting masuk surga buat apaan kalau nggak diredoin oleh Allah? Bayangin tuh, itu namanya orang yang benar-benar udah tingkat keikhlasannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada urusan. Dia sedekah mau diganti nggak diganti, nggak ada urusan. Kalau kita kan pikirannya katanya kalau sedekah itu baliyazdat, akan ditambah. Oh, ini sedekah. Ya, katanya ditambah, ini nggak ditambah-tambah, berarti nggak ikhlas begitu ya. Mau ditambah mau enggak itu urusan Allah, yang penting kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya keikhlasan. Ya, keikhlasan yang benar-benar di segala amal. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, di Sayyidina Umar, hadis masyhur, hadis terkenal. Ya, Sayyidina Umar selain dari salah satu khulafa ar-rasyidin, begitu juga Sayyidina Umar sahabat Nabi plus mertuanya Nabi kita Muhammad SAW. Karena anak dari Sayyidina Umar yang bernama Sayyidah Hafsah menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi anaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidina Umar punya anak namanya Sayyidah Hafsah, nikah juga dengan Nabi SAW. Jadi itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bukan sembarangan sahabat. Sahabat plus mertuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Umar berkata, "Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanki'uha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi." Jadi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Ya,
Ai al-aqwal wal harakatil badaniyah. Ya. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Jadi ibadah ini dasarnya kita beribadah ya, dengan wajib disertai dengan niat. Ya. Karena apa? Karena niat di sini qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Kita perlu catat. Niat di sini adalah tempatnya di hati. Ya, segala muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan. Kalau kita beribadah, kita wajib niatnya itu bukan mau sholat di rumah, enggak. Ya, pas mau perbuatannya. Takbiratul ihram, Allah, niat muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan ibadah tersebut. Tapi bukan di lisan. Ya, lisan ini wa talaffuzuhu wa talaffu biha sunnah, mengucapkan sunnah, tapi niat-niatnya apa? Yang wajibnya di dalam hati. Allah usolli fardhu maghribi, usolli fardhu asri, usolli. Nah, ini niat di sini. Pas takbiratul ihram, muqtarinan bi fi'lihi. Bukan lagi siap-siap usolli fardhu maghribi, salat Allahu akbar. Enggak, itu belum. Ya, tapi kalau untuk latihan doang nggak apa-apa. Tapi kalau yang sunnahnya ini ketika takbiratul ihram Allah, nah ini namanya muqtarinan bi fi'lihi. Begitu juga wudu. Ketika yang wajibnya itu wudu pertama kali membasuh muka. Ya, yang wajib. Jadi pas membasuh muka muqtarinan bi fi'lihi, niat di sini. Pas jatuh air ke dalam tubuh kita, di situ niat. Nawaitul wudu'a rafil hadasil asghar. Dalam hatinya niat. Ya, niat itu. Karena kenapa? Di sini dikatakan wa faidatuha, faidah dari niat tersebut tamyiz maratibul ibadah. Ya. Jadi niat itu membedakan susunan-susunan ibadah. Ini ibadah sunnah apa ibadah wajib. Itu yang membedakan itu adalah niat. Kita sholat subuh 2 rakaat sama sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Yang membedakan mana sholat sunnah mana sholat subuh apa? Niatnya membedakannya. Ya. Atau juga yang membedakan segala sesuatu wabainal adah, kebiasaan. Besok hari Jumat, pas hari Jumat misalnya ya, kita mandi tanpa niat. Biasanya memang mandi pagi-pagi. Tapi kalau niatnya kita niat mandi di hari Jumat, pahala. Membedakan kebiasaan dengan ibadah. Kita biasanya mandi udah mandi, cuman kita niatin mandi hadas besar. Karena kita misalnya melakukan hadas besar, kita mandi. Membedakan dia itu jadi diterimanya mandinya dengan tidaknya, itu membedakannya adalah niat. Jadi kebiasaan dengan kebiasaan itu tergantung dengan niat. Ya, begitu juga susunan ibadah dengan ibadah yang lain, yang membedakan itu adalah niat juga. Jadi niat itu tergantung ya, niatnya. Tergantung orang maunya. Kita nanti berkurban insyaallah Idul Adha. Tergantung niatnya. Kalau niatnya nazar, kalau niatnya yang wajib, ya wajib hukumnya. Tapi kalau niatnya sunnah, ya sunnah. Jadi tergantung dari ucapan dari niat yang dia lakukannya. Makanya hati-hati. Jadi tergantung dengannya apa yang dia diniatkan. Ini dasar hadisnya. Ya. Wa minna juga wa in kulli imri'in manawa. Ya, jadi segala sesuatu apa yang sesuai dengan niat, apa yang dia niatkan. Ini hadis ini sebenarnya keluar ketika sindiran. Nabi bukan menyindir, artinya Nabi menyinggung salah satu dari sahabat Nabi yang disebut Muhajir Ummu Qais. Jadi salah satu sahabat bernama Ummu Qais ini dia hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tujuannya bukan untuk hijrah karena Allah. Tujuannya untuk menikahi seseorang. Dia mau di Madinah mau dapat perempuan nih, saya mau nikah nih. Ya, jadi Nabi dapat apa yang diniatkan. Akhirnya di sana dia nikah. Ada sebagian sahabat niatnya untuk mencari dunia, cari harta, dapat apa yang diniatkan. Maka Nabi singgung, kalau kita niat yang baik, kalau niatnya hijrah karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat ini jangan disembarangin ya. Maka ada orang aliran mengatakan kita nggak boleh niat, udah dari rumah udah mau sholat udah niat. Nggak bisa begitu. Niat itu harus berbarengan. Jadi ada niat, ada azam. Kalau niat ini
melakukannya, niat dengan melakukan, itu namanya niat. Saya pengen ke Surabaya, niat nih, mau ngapain, mau silaturahim, sambil dia niat, sambil di jalan ke kereta menuju Surabaya, itu namanya niat. Ada jalan, melakukan sesuai. Tapi kalau ngomong doang, itu namanya azam. Saya pengen dah nih, mau nyumbang 1 juta, nggak nyumbang, itu bukan niat namanya. Itu namanya bukan niat, itu baru keinginan doang. Makanya kalau dari sholat nggak bisa, dari rumah, saya mau sholat dan niat belum, baru keinginan, tapi keinginan yang baik, namanya. Keinginan yang sesuatu yang bagus, yang mana apabila niatnya yang di dalam keinginannya itu terselesaikan, artinya tersampaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita punya duit 10.000, insya Allah nih kalau ada yang mau membutuhkan, aneh kasih nih 10.000, niat gitu. Tiba-tiba ada yang datang, kasih langsung, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Indonesia kan ribet, niat sama, mau niat sholat, mau niat begini-begini, niat-niat juga bahasanya. Bahasanya sama, cuma bahasa Arab doang yang membedakan itu. Makanya yang membedakan niatnya itu kita dapat diterima pahala di sisi Allah atau tidak, tergantung apa yang kita niatkan. Sama menurut ilmu gitu juga. Nabi SAW katakan, wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW dari Ka'ab bin Malik, Nabi katakan, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yukabira bihi ulama au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih. Apa kata Nabi? Adakhalallahu nar, rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, dia datang demi untuk menuntut ilmu, untuk belajar, datang majlis taklim, liyumariya bihi syufaha, tujuan untuk ilmu bukan untuk karena Allah, tujuannya untuk apa? Untuk debatin orang, yujadil, jadi mau debatin orang. Gue udah jago, udah pinter nih kita ini, ini habis-habisin loh bahasa. Niatnya mau ngalahin orang, nuntut ilmu, mencari ilmu, niatnya ingin mencari apa? Ingin ngalahin orang. Mungkin dibilang dia supaya pinter, karena belajar, gitu. Niatnya bukan niat karena Allah. Au yukabiru bihil ulama, niatnya ingin menjadi ulama besar, biar diagung-agungkan, biar dimulia-muliakan, biar dieluh-eluhkan. Dia nuntut ilmu bukan niat karena Allah, niatnya pengen jadi ulama. Dia pulang ke negerinya, ke daerahnya, biar orang memandangi dia adalah sebagai ulama. Dia begitu. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih. Ingin dilihat orang. Wow, ini masya Allah nih. Wow, orang majlis taklim nih. Dia niatnya nuntut ilmu bukan karena Allah, semata-mata bukan karena Allah, semata-mata karena itu, biar dilihat, biar mengalahkan orang, orang jadi direndah-rendahin. Lu nggak berilmu, nih gue belajar loh. Jadi untuk ilmu niatnya untuk supaya digituin, biar mulia, biar hebat. Niat untuk menuntut ilmu. Nabi katakan apa? Adakhalallahu nar, orang yang semacam itu dengan niat, walaupun amaliyahnya amaliyah baik, tapi niatnya tidak baik, adakhalallahu nar, Allah akan masukkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal amaliyahnya baik. Nuntut ilmu itu kan nggak ada suatu amalan yang paling utama, paling bagus adalah siapa? Menuntut ilmu. Amalan yang paling bagus, yang paling utama ilmu. Sholat kalau nggak ada ilmunya nol, harus punya ilmu. Makanya di dalam perintah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran beda. Kalau kita di dalam Al-Quran, aqimis sholah, laksanakanlah sholat. Perintahnya apa? Aqimis sholah, langsung. Semuanya harus sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Semua minta sholat. Tapi kalau misalnya menurut ilmu apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Khitabnya kepada siapa? Allah nurunya kepada siapa? Kepada Nabi. Wahai Nabi, katakanlah engkau untuk minta nambahkan ilmu. Khitabnya kepada Nabi. Bukan berarti bukan kepada umat yang nggak wajib. Nabi aja disuruh, apalagi umat. Nah ini dia. Artinya apa? Min fadail, keutamaan.
Keutamaan dari apa? Menuntut ilmu. Karena dengan ilmu salat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa akan diterima oleh Allah Subhanahu. Sedekah haji akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Didasari dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya, ilmu yang mempengaruhi. Makanya walaupun perbuatan baik tapi niatnya salah, adkhalallahu nar. Allah akan masukkan ia ke dalam apa ya? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, makanya kita datang dari rumah kita niatin yang baik. Makanya para ulama masalah niat ini masalah penting, al-muhim. Ya, beliau selalu mau makan aja, mau minum aja diniatin. Saya mau makan, makan kan nggak ada niatnya, tapi niatin ya Allah, saya makan ini, semoga dengan ini Allah akan kuatkan ibadah saya, Allah akan mudahkan segala urusan saya, dengan makan ini Allah gerakkan hati saya untuk senantiasa beribadah kepadanya. Niatnya itu mau makan aja banyakkan niatnya daripada nasinya. Bayangin tuh, itu para ulama kita, asal masalah kita gitu tuh. Jadi apa yang dia makan itu nggak sembarangan. Ya, kalau kita banyaknya makannya daripada niatnya kebalikannya. Kalau mereka pada begitu, ya makanya makan aja tuh niatnya banyak, apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia menuntut ilmu, ya sampai diniatinnya itu sampai anak-anaknya diniatin semuanya. Semoga anaknya keturunannya begini, makanya turunan zuriatnya zuriat yang baik, minal khairat, dari kebaikan, minal abrar. Nah ini niat gak bisa sembarangin bagi kita. Makanya dikatakan baginya beliau ya at-targhib fil ikhlas. Jadi nggak ada gunanya kalau kita niatnya itu disertai dengan ikhlas. Nah, keikhlasan ini harus dibarengi. Jadi jangan sampai niat doang, ibadah doang, tapi nggak ada keikhlasan di dalamnya. Tetap apa yang kita lakukan ingat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tarhib min katmil ilmi wa an yu'allim wa la ya'mal. Begitu juga tadi keutamaan bagi orang menuntut ilmu. Tapi akan tetapi ancaman bagi orang yang nggak mau menyebarkan ilmu. Ya, nah, tapi kalau di zaman sekarang bukan nggak mau menyebarkan ilmu, yang menerimanya agak sulit. So pintar lu, nah, ya udah begitu ya. Dan sekarang begitu. Kalau dulu ya ancamannya apa ya bagi orang yang menuntut ilmu. Maka Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan, man su'ila an ilmin. Kalau ada orang bertanya tentang ilmu, ya ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, dia tahu, dia nutupin, dia nggak mau beritahu. Ini hati-hati nih. Tapi jangan kebalikannya, ditanyakan ilmu dia nggak tahu, dia jawab. Di zaman sekarang kan begitu, orang yang nggak tahu ilmunya, ya ditanya dia jawab, bilang aja lah adri, cukup, aneh nggak tahu. Ya, aneh nggak tahu, nggak bodoh lah orang yang nggak bilang nggak tahu. Tapi yang bahaya itu dia tahu, tapi dia nggak mau beritahu. Nah ini bahaya ini. Ancamannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Man su'ila an ilmin, ditanya suatu ilmu dia paham akan ilmu tersebut. Ya, fakatamahu, akan tetapi dia nggak mau. Dia nggak mau apa? Dia nggak mau nyebarin, dia nggak mau jawab, dia nggak mau beritahu. Kata Nabi, uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Nanti orang tersebut akan dibelenggu pada hari kiamat ya, dengan belengguhan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Makanya bagi kita ingin yang tahu, yang ditanya misalnya sholat di mana, oh nggak tahu dah. Kalau tahu jawab. Ya, kalau kita ditanya tentang apa, tak tahu. Tapi kalau yang nggak tahu jangan ngomong. La adri udah ngomongnya. Saya tidak tahu. Ya, karena ini penyakit akhir zaman yang nggak tahu dia menjawab, apalagi di medsos tuh, Allah, ya nggak tahu aja sebelah nggak tahu nasab, ngomong tentang nasab ini kan masalah. Ya, jadi ini masalah begitu. Kalau nggak tahu ya udah nggak tahu, jangan mengklarifikasi. Saya tahu begini. Waliyadzubillah. Jadi fitnah. Ya, fitnah akhir zaman jadi bahaya. Wa akhraja Muslim wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ya, maka Nabi SAW kita amalin nih. Kalau bisa kita amalin setiap waktu. Ya, Nabi SAW katakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kalau kita menuntut ilmu harus kita baca ini. Kalau kita belajar harus kita baca ini. Kenapa? Nabi ajarkan Allahumma inni ya Allah
sesungguhnya aku ini a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkanlah kami ya, apa? Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doa Allahumma inni a'udzubika. Kalau kita berjamaah boleh diganti Allahumma inna ya na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Ya, kita doa kalau yang hatinya ketika sholat itu mikirin sesuatu gak bagus, hatinya masih goyang, ya, hatinya masih mikirin yang ada di luar, bukan anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, nggak begitu. Ya, baca doa ini. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati ya Allah jauhkanlah dari hati apa? Dari hati yang tidak khusyuk. Wa min ad'iyatin la yustajabu laha, dari doa-doa yang tidak mustajab. Ini amalan sedikit tapi apa? Tapi mengandung hikmah yang begitu luas. Kita baca setiap hari, kita ajarin kita punya anak. Ya, apalin apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kalau kita sama keluarga kita, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak apa? Khusyuk. Ya, selalu nggak fokus, nggak beribadahnya, nggak khusyuk kepada Allah. Banyakin doa. Ya, wa min apa? Wa min ad'iyatin la yustajabu laha, dari doa-doa yang tidak mustajab. Kita minta kan, kita pengen ini kan doanya itu selalu berijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarin. Ya. Nah, ini amalan nih. Amalan sehingga apa? Sehingga ilmu yang kita keluarkan, yang kita pahami mudah untuk mengajarkan kepada orang lain. Karena orang yang menutupi akan ilmunya gara-gara apa? Ilmunya la yanfa. Ciri-ciri ilmu yang tidak manfaat apa? Dia punya ilmu tapi nggak bisa nyebarin. Dia punya ilmu tapi tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, tidak bisa memberitahu kepada orang lain. Nah, ini ciri-ciri ilmu yang tidak manfaat. Ada orang ilmunya biasa aja sedikit, tapi tapi manfaat. Udah kayak ahlinya udah. Tanya, dijawab, di ini, diberitahu, di ini. Makanya didoain sama Nabi, jangan sampai lepas doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi ketika kita tahu akan ilmu, kita udah belajar di majlis taklim, kita udah ngaji, dapat satu ilmu, kita doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmunya manfaat, sehingga apa? Kita bisa sampaikan dengan mudah kepada keluarga kita. Kita sampaikan dengan mudah kepada kerabat kita. Kita sampaikan dengan mudah kepada anak-anak kita. Kenapa? Apa yang kita dapat jadi manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ini amalan nih. Ya, kalau bisa diapalin. Ya, kalau bisa diapalin. Kalau yang nggak tahu, ntar foto aja boleh. Thread. Ya, baca dah tuh, hafalin. Biar setiap habis sholat atau setiap hari kita baca Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Ntar manfaatnya, efeknya nanti. Kalau sehari 2 hari belum ada efeknya. Nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau istiqomah, ikhlas kita amalin karena Allah, ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nanti kita akan pengaruh bagi diri kita. Kita akan mudah untuk menyampaikan sesuatu yang baik, dan hati kita ketika ibadah akan dikhusyukkan oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah khusyuk, doa kita mudah-mudahan akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabbana bi annana ala ladhaz rabbana fatub alaina taubat tagsir la hawba wastur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa maulina walali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba
والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعذى بكل صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله بالبدء حمدا كثيرا دائما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.